Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu sejak lama. Degup-degup jantung kita berdebar dan kini semua sudah mereda karena kita kembali berjumpa dengan bulan yang kita damba dan kita cinta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam kita senantiasa haturkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak amalnya di bulan Ramadan, orang yang paling banyak berderma di bulan Ramadan, orang yang mengajarkan kepada sahabatnya untuk memaksimalkan bulan Ramadan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Sufah Media dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami akan membacakan satu hadis setiap paginya selama bulan Ramadan, yang mana hadis ini kami ambilkan dari kitab Umdatul Ahkam. Sebelum kami masuk kepada keterangan mengenai kitab Umdatul Ahkam, terlebih dahulu kita akan jelaskan tentang hadis itu sendiri. Apa itu jamaah yang disebut dengan hadis? Hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifah. Yaitu hadis adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi atau sifat-sifat Nabi SAW. Hadis itu ada yang mutawatir karena diriwayatkan 10 orang atau lebih. Ketika hadis itu mutawatir, maka la syak, tidak ada keraguan lagi, kita harus mengambil hadis tersebut, karena kekuatannya juga hampir setara dengan Al-Quran. Kemudian ada lagi hadis ahad, hadis yang meriwayatkan itu 3 atau kurang dari itu. Nah, hadis ahad memiliki beberapa kriteria, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi seandainya dikatakan dhaif pun itu tetap hadis, tetap bisa kita terima, tetap bisa kita amalkan, tentunya dengan peraturan yang telah dibuat oleh para ulama kita. Yang tidak bisa digunakan adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Maka kita harus berhati-hati dalam menerima hadis, tapi bukan berarti kita menutup diri dari hadis. Seperti orang-orang yang menerima Al-Quran dan tidak mau menerima hadis. Kita tetap harus menerima hadis, tapi kita dituntut untuk sehati-hati mungkin dalam menerima hadis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab hadis yang sangat luar biasa, yang sangat diakui oleh para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Belum ada satu kitab pun yang bisa mengalahkan kitab ini, yaitu kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini disebutkan oleh para ulama dengan as-sahhul kitab ba'dal Quran, kitab tersahih setelah Al-Quran. Kenapa? Karena proses Imam Bukhari dalam mengumpulkannya sangat luar biasa. Beliau mengatakan hafidtu alfi haditsin, aku hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis yang beliau hafalkan, yang beliau kumpulkan sepanjang hidupnya itu, beliau kumpulkan hadis terbaiknya yang paling sahih menurut beliau dengan kriteria rijal, jarh wa ta'dil yang telah beliau tetapkan. Maka dibuatlah kitab Sahih Bukhari. Selama 15 tahun beliau menulis. Setiap kali beliau hendak menulis satu judul, beliau istikharah dulu. Menulis satu judul bab, beliau istikharah dulu. Beliau memasukkan satu hadis, istikharah dulu. Maka hasilnya luar biasa. Karya beliau masterpiece yang sangat istimewa, kitab Sahih Bukhari yang sering kita dengar namanya. Tidak diragukan lagi kesahihannya. Tidak lama setelah itu murid beliau Imam Muslim juga menulis kitab hadis yang serupa dinamakan Sahih Muslim. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu, sekitar 300-an tahun setelah itu, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi meringkas kedua kitab hadis tadi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Kata umdah sendiri dalam bahasa Arab itu adalah hal-hal yang penting saja setelah membuang yang tidak penting. Artinya bukan tidak penting, artinya dipilih yang betul-betul paling penting. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Umdatul Ahkam yang akan kita bahas setiap pagi ini berisi 400 hadis
yang paling mewakili syariat yang diambil dari dua kitab tadi, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kita membaca kitab ini dan hadis ini, kita mendengarkannya, kita memahaminya, kita menghafalkannya, seakan-akan ini sudah mewakili kedua isi kitab tersebut. Nah, pertanyaannya siapa ini Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi? Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang terkenal Siyar A'lam Nubala, beliau menyebutkan bahwa Imam Az-Zahabi menyebut tentang Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini sebagai Al-Imam, Al-Alim, Al-Hafidh, Al-Kabir, As-Sadiq, Al-Qudwah, Al-Abid, Al-Athari, Al-Muttabi, Al-Alim, Al-Huffaz. Luar biasa sekali julukan-julukan yang diberikan pada beliau, sangat banyak sekali. Dan itu semua adalah titel-titel ilmiah, titel-titel keilmuan dalam tradisi keilmuan Islam. Ibarat itu udah profesor, doktor, dan bukan hanya ahli di satu bidang saja, tapi banyak bidang beliau ahli. Beliau nama panjangnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Hafidh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Islam At-Taqiyuddin Abu Muhammad Al-Maqdisi Al-Juma'ili Ad-Dimashqi As-Salihi Al-Hambali As-Sahib At-Tasannif. Beliau memiliki banyak sekali karya. Beliau termasuk salah satu imam madhab Ahmad bin Hambal, madhab Hanabilah, tapi tidak masalah, hadis-hadis yang beliau ambil juga akan diterima oleh madhab Syafi'i karena kita pun juga merujuk kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali karangan beliau, kitab-kitab yang beliau karang, di antaranya adalah kitab Al-Misbah 48 juz. Kemudian kitab Sunan sekitar 200 juz, 200 jilid. Kitab Al-Mawaqid, kitab Al-Jihad, kitab Ar-Raudhah, kitab Al-Fadail Al-Bariyah, kitab At-Tahajjud, kitab Al-Mihnah, dan banyak sekali kitab-kitab beliau yang mana itu ratusan jilid. Beliau disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Dhiya, beliau ini adalah orang yang banyak sekali menghabiskan waktunya untuk belajar. Beliau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini orang yang matanya itu sudah berkurang fungsinya karena beliau banyak belajar dan banyak menangis. Nah, ini sedikit saja saya ceritakan tentang beliau, penulis kitab Umdatul Ahkam ini. Kitab hadis ini kitab yang luar biasa juga, masterpiece bagi orang-orang yang barangkali tidak bisa meluangkan waktunya untuk membaca seluruh kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kita cukup baca kitab beliau, yang mana kitab-kitab beliau ini sudah cukup mewakili, berisi 400-an hadis yang merepresentasikan syariat Islam. Maka dari itu inilah yang membuat kami tim Sufah Media tertarik untuk mengulas, mengkaji, dan akan kami upload setiap pagi di bulan Ramadan. Silahkan jamaah mengikuti dari awal, yang mana mengikuti kajian kitab itu dapat membentuk suatu alur berpikir atau sistematika pemikiran kita. Mungkin ini saja prolog mengenai hadis yang kitab Umdatul Ahkam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi, semoga ini menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Saksikan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.